Januari 2006. Oh ya Allah. Jadi salah satu dosen saya di S3 ini ada namanya Prof. Irfan Syauqi Bek. Nah mungkin ya kan beliau di ekonomi. Nggak tahu kalau putranya Pak Haji. Itu Ya. di Fakultas Mikrobiologi Oh mikrobiologi. Waduh, berarti mungkin di Australia masuknya Fakultas Kedokteran Kedokteran. bagian mikrobiologi. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Nanti izin minta nomornya soan-soan ke beliau aja saya. Berarti rumahnya di Bogor kan? Di Bogor. Iya udah deket Lah, di Bogor. lah kami kan di belakang IPB. Nah, ya, nanti kapan tak kasih nomor. Iya lagi. Masya Allah. Berarti doktoralnya di Australia. Australia. S1-nya di UGM, Ah. S2-nya di Belanda, Masya Allah. S3-nya di Australia. Lah anak saya sendiri yang nomor 4 ini mau S3 selesai. S2-nya baru selesai tahun kemarin di Unpad. Masya Allah. Keren deh. Merinding saya dengernya. Inspiratif ini. Aduh, Inspiratif, Pak. merinding Wajib Lah, dengernya. anaknya sukses. Ya alhamdulillah berkat saya ngurus ini Ngurusin ya. dipermudah. Ya Allah. Berkahnya. Ini apa yang diminta? Jadi masih seputar ini Pak Haji tentang wakaf. Pertama data yang 2007 yang dari Kiai Maftuh bahwa itu kan dulu sifatnya hibah ya. Iya. Terus baru ada BWI belakangan hari dengan aturan wakaf core principles. Jadi kemudian dimasukkan ke dalam objek wakaf ya Pak Haji. Iya. Nah kemudian berarti saya izin menegaskan berarti yang kemudian hari ini wakaf uang yang kemudian dalam bentuk apa namanya hibah terus dibuatlah dibuatlah BBC gitu ya Pak Haji ya. Kemudian ada hasilnya dibuatlah ruko-ruko gitu ya. Kemudian ada hasilnya dibuatlah sarana sekolah ya gitu Pak Haji ya. Kalau secara resmi Izin sambil direkam ya Pak Haji. Nah karena boleh, nanti kan buat apa verbatim. Itu apa? Mobil. Oh mobil, oh kunci, iya siap. Nah, nih. Silakan Pak Haji. Sudah kayak saya rekam ini Pak Haji. Sudah saya rekam izin. Ya, ya. Nah. Nah, jadi kalau mengaca kepada 2007 dana masuk dari bantuan pusat Kementerian Agama sebanyak 2 miliar, berarti itu dana wakaf uang ya Pak Haji. wah, Yang kemudian dibangunkan pusat bisnis, gedung, kemudian dari situ berjalan menjadi apa namanya Pujasera gitu ya. Terus akhirnya jadi gedung sekolah. Ada kontrakan Ya, juga. itu. Baik. Ya. Jadi wakaf uang ya Pak Haji ya. dan mau sampai sekarang sudah BEP sebenarnya. Masya Allah. Nah kan ini habisnya Yang gedung ini? Iya, Iya, kan ya. BEP. Ya sudah lebih ini kan ada lebihan. Oh ya yang dari sini yang ya. tambahan ini. Betul. Itu sudah BEP. Malah udah surplus. Nah, surplus. Barangnya masih utuh. Nah, ini sudah BEP. Terus malah berjalan Nah, terus. berjalan terus. Masya Allah. Baik. Jadi nanti bisa disampaikan seperti Baik Haji. Baik, kemudian kalau kemarin ada masukan dari Dewan Pengujinya, kalau untuk struktur kepengurusan wakaf di YPI ini, kemarin kan Pak Haji katakan bahwa ini dikelola, kemudian apa namanya ada pembagian hasil mauquf alaih, penerimanya adalah warga sekitar, termasuk dalam bentuk pendidikan sekolah dasar ya Pak Haji ya. Kalau nggak salah ada 90-an anak ya. Terus, nah secara struktural ini Pak Haji izin berarti nazir yang tersertifikasi itu sudah berapa ya Pak Haji? Maksudnya nazir yang mengantongi sertifikat nazir dari Badan Wakaf ya, selain Gus Aing ya misalkan gitu. Nazirnya itu sementara dari Gus Aing. Gus Aing ya. Baik. Nah nanti saya akhirnya. Oh Nah, gitu. tadi kan sudah mengkader untuk mewakili saya nggak? Oh gitu. Jadi Gus Aing izin saya mengkonfirmasi. Sekarang membawai 4 ya. Pesantren, MA, pesantren tahfiz modern, sama satu lagi apa ya kemarin saya lupa. 4 lah ya pokoknya sama ini unit usaha.
MA, MA. pesantren modern tahfiz Quran. Nah, terus sini apa Safi Akrom. Oh, Safi Akrom SMA tadi yang Safi dekat Akrom. dekat jembatan ya. Ya. Ya baik. Berarti sekarang yang untuk di YPI ini sama Pak Haji Gofir ya? Ya. Baik. Nah, berarti kalau untuk yang sertifikasi dari Badan Nazir belum ya Pak Haji ya? Belum, baik. Kemudian kalau untuk ini Pak Haji, kalau secara khusus apakah YPI dalam hal ini Pak Haji Gofir dan tim pernah membuat semacam latihan, pembekalan, training tentang wakaf nggak Pak Haji? Kan kalau jalan sudah, Masya Allah, jalannya bukan main ini. Saya kemarin dengar Pak Haji, terus Pak Haji Nasir aja, ya Allah, semangatnya ya. Artinya maaf gitu, saya secara umur junior, kemudian tinggal di kota gitu ya, di ibu kota saya, kok kalau masih banyak keluh kesah terkait dengan wakaf, yang ini udah jalan aja gitu kan. Sampai akhirnya sudah bukan lagi BEP, surplus gitu ya Pak Haji. Nah tapi ada keinginan kuat untuk itu Pak Haji. Dalam arti malah bukan cuma, kan ini kan babnya kalau semacam apa namanya pengelolaan pendidikan, dunia pesantren sudah lebih jago lah mungkin. Karena sebelum negara datang dalam bentuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pondok-pondok pesantren sudah malah menjadi inisiator lahirnya negara kan Pak Haji ya gitu. Tapi maksud saya ke depan akan adakah gitu Pak Haji semangat untuk ya udah kita utus 3-2 orang untuk tersertifikasi, malah nanti menjadi penyuluh gitu Pak Haji, penyuluh wakaf. Permasalahannya begini. Ya. Ini kan tergantung, kalau kita sih mau aja. Cuma personilnya itu yang kadang-kadang nggak bisa. Oke. Karena ya saat ini ya jarang-jarang orang ikhlas itu jarang. Ya. Iya. Sekarang guru aja dunianya sudah berubah. Yang dilihat nominalnya. Mindsetnya. Mindsetnya sudah nominalnya, Iya. bukan gurunya. Digugu dan ditirunya. Bukan. Iya. Tapi mindsetnya sudah ke honornya berapa. Kan semacam itu ya sekarang. Iya. Itu diakui mau tidak terserah, pokoknya kalau menurut saya seperti itu. Iya. Jadi seakan-akan sekarang itu orang itu bukan mau menampilkan saya kerja apa, ya. Terus saya itu akan diberi apa oleh Allah itu seberapa itu nggak ngerti. Tahunya kalau uangnya cuma segitu ya males lah gitu. Oh gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, berarti kalau begitu adanya kan, kalau diizin Pak Haji, bukan bermaksud menggurui. Kalau diambil zakat kan mereka ada babnya 12,5% bagian. Padahal mungkin sebagian dari nazir itu menyangsikannya gini, wong cuma ngumpulin terus bagiin, seberapa susahnya ketimbang maaf di YPI harus mengelola kan gitu ya, kemudian harus mengembangkan, baru dapat hasil, kok malah cuma 10% misalkan. Nah menurut Pak Haji, kalau dengan temuan lapangan menurut Pak Haji tadi, ya orang melihat nominal, kira-kira angka pantasnya gimana Pak Haji? Kalau di Afrika yang sependek kami temukan, 25% jatah dari bagi pengelola, dalam hal ini nazir. Jadi 25% mereka dapat dari hasil pengelolaan. Ya kan lebih tinggi. High risk juga kan gitu ya. Kalau high return kalau di sini 10% aturan pemerintah. Oke. Tapi di sini sendiri enggak sampai 5%. Oh gitu. Kita dapatnya insentif. Kalau lebaran dikasih THR gitu aja, nggak ada harian, nggak ada ini untuk sekolah, kita kembangkan semua. Artinya kalau boleh maksudnya jadi saran dan masukan sebagai tulisan kami nanti, iya, boleh. Untuk para pemangku kepentingan. Silakan 10% itu. Enggak lebih, enggak mau lebih Pak Haji. Kalau lebih habis lah. Habis ya. Oh gitu. Ya iya lah, usaha aja belum jalan, sudah hilang 10%. Gitu. Kalau sini macamnya gini, kalau sini ya, oke, silakan Anda mau mendampingi saya, gitu kan? Dalam hal ini marketing, dapat 10%. Kalau enggak, mau enggak? Gitu. Itu pun sudah terlalu gede. Iya. Baik. Tapi hitungannya persentase, bukan
bulanan untuk sekian itu Ya. bukan. Oke. Tapi dari hasil. Dari hasil. Bukan dari modal. Ya. Modal masih utuh. Ya, ya. Nah, kalau dari hasil silakan 25% tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada. Baik. Tapi kalau dari modal mate lah habis. Habis sudah. Nggak punya apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Soalnya ini salah satu saran dari Ya. Ya, dari saya gitu Dari nggak Baik. apa-apa. Baik. Jadi intinya Iya. kita boleh kasih berapa aja. Ya. Kalau dari hasil. Dari hasil. Baik. Itu kata kunci ya Pak Haji. Saya harus dari ini. hasil. Ya maksimal ya 25% silakan. Tapi itu terlalu gede. 10%. Ya. Kalau izin Pak Haji, kalau dari struktural sendiri BWI di Kota Pekalongan tuh pernah soankah ke sini, kemudian ya ajakin ngobrol bahwa secara umur kan tuaan YPI daripada BWI gitu. Pernahkah Pak Haji misalkan? Pernah. Pernah ya? Ya dia monitor dapat instruksi dari Pusat. provinsi Oh, provinsi. dan pusat suruh istilahnya Pendampingan. bukan pendampingan kayak Monitoring aja. monitoring. Oke, iya. Monitoring ke sini. Setelah itu dia pernah jadi pegawai Kemenak Pusat. Oke. Nah, terus kayaknya istilahnya agak Arogan. bukan. Hmm. Terlalu aktif ya. Oh, oke. Lah ini Lebih jauh sertifikatnya- mau masuk gitu. Enggak, sertifikatnya belum wakaf. Oke, Saya bilang gitu. Belum wakaf. Nah, silakan lah mau diwakafkan. Ya silakan diproses. Oh. Saya bilang gitu kan. Iya. Silakan. Hmm. Sudah setelah saya kasihkan proses. Sudah 1 tahun tidak ada hasilnya apa-apa. Setahun. Oh Allah, cukup lama Pak Haji. Nah ini nanti gimana? Ya kalau sudah jadi tetap ada uang lelahnya dah. Tapi kalau sekarang saya ngasih uang lelah salah. Kalau sudah jadi saya kasih. Saya gitu. Sebagai keberhasilan. Iya. Nah kalau saya ngasih terus ya saya jadi ATM kan. Iya. Iya. Saya nggak mau dong. Iya, betul. Dan itu proses setahun belum hasil Pak Haji. Malah 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Iya. Berarti sekarang belum ada sertifikat. Status quo Pak Haji. Sertifikat iya hak guna bangunan Oh, pemerintah, iya. tapi bukan wakaf. Oh, Nah ini mau dirubah ke wakaf. Iya. Itu aja kesulitan beliau. iya. Oh, Kalau alah. begitu masih bayar pajak nggak ya? Ya tapi kita bilang itu untuk yayasan. Oh iya. Iya. Siap. Baik Pak Haji. Waduh, Masya Allah nih. Terus berarti sudah pernah dan malah Pak Haji men-challenge sukses baru ada. Iya. Bukan dari awal sudah jadi ATM. Habis dari saya. Baik, kalau sekarang Pak Haji izin, berarti aset saya mohon izin ulang lagi, gedung-gedung di depan ini termasuk adalah ruko-ruko yang disewakan, termasuk ke BRI, para pedagang sate itu ya. Itu kalau dari jumlah berarti 11 ya Pak Haji? Iya. 11 ya? 11. Kemudian kalau untuk gedungnya sendiri, misalkan SMA, ada PAUD, SD, SMP, MA ya? MA ya? 4 berarti ya? Ya 4 unit, baik. Kedepannya Pak Haji kalau ditanya, mau ngapain lagi sini? Pasti kan ya namanya pengembangan, bersyukur dengan yang sudah didapat, terus kira-kira ke depan apakah pengen bikin kampus gitu? Kalau pengen bikin kampus kira-kira realisasinya berapa tahun ke depan gitu Pak Haji? Itu sih kalau kita ya, kita sih ke depan ya bisa aja bikin kampus, Ya. tapi kita tidak terlalu Muluk lah ya. Nah, jadi kita ke depan mau ke sana sih. Iya. Cuma permasalahannya SDM pengelolanya saja. Itu bukan nggak ada, banyak. Cuma permasalahannya yang mau dengan kondisi seperti ini. Fight itu tadi. Itu berapa? Oke. Ini alhamdulillah kita itu dapat lagi dari pemerintah. Oh, yang alhamdulillah. SMP. Oh. 800 juta itu. Dalam bentuk bos? Bukan. Oh, Rehab. Sampai rehab. lapangan itu dibikin lapangan baru itu. Oh, makanya ada lagi di chat itu. Itu semua rehab ruangan kamu 800 juta. Oke. Oh, iya. Itu apa? Itu sebenarnya ya kita
orang kasarnya kita diberi hadiah sama Allah. Gara-gara kita sebagai orang yayasan itu mempermudah semua warganya. Ya Rob, ya, iya. Contohnya ya, Iya. guru-guru di Iya. sini, walaupun guru guru tetap yayasan, Iya. mau daftar P3K, mau daftar pegawai negeri, silahkan, tidak saya larang. Iya. Diterima ya monggo, alhamdulillah saya. Gitu ya. Ya saya gitu. Nah, banyak. Kebetulan SMP itu ada 6. Oh. Alias ini ada berapa? 2 apa 3. Nah, itu hadiahnya seperti itu. Oh, Kita tahu ini ada proyek gini bikin proposal dapat. Alhamdulillah 800 juta. Alhamdulillah. Oh Ya, itu. iya. Jadi Iya. sebenarnya kalau saya sudah yakin seperti itu sih. Tapi masyarakat kan belum pernah mengalami, nggak bakalan yakin. Ini namanya mujarab. Iya, saya itu seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau menurut saya ya kalau kita itu mau baik, ya kinerja kita harus baik. Iya. Dan kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Masya Allah. Itu. Menolong ditolong gitu aja. Iya. Ya enggak mungkin Allah diem, enggak mungkin. Iya. Tapi orang nggak ngertinya ya yang terlihat aja. Nominalnya berapa? Ya saya mau seperti itu. Contohnya jadi guru. 1 jam harganya berapa? Ya mestinya guru itu bukan pas ngajarnya 1 jam berapa, persiapan itu ini kan harus dibikin. Enggak, karena saya dibayar segitu ya saya per jamnya aja, ininya nggak dibikin nggak apa, ya nggak bakal dibayar. Ya bagaimana mau barokah. Ya itu istilahnya RK apa namanya? Dia bikin semacam silabus yang bahan ajar gitu-gitu. Iya, ya. semua harus dibuat kan. Iya. Dihitung per jamnya berapa, sama istilahnya tatap muka. Itu lengkap. Iya. Kok dia hanya tatap mukanya aja, kan ya salah. Iya. Kalau ditanya mana administrasinya, besok nggak sampai pas mau akreditasi pusing semua. Nah, ya itu loh yang padahal itu modal untuk akreditasi. Iyalah. Iya. Ya kita bayar mestinya kan seperti itu. Tapi saya baca di spanduk sudah akreditasi unggul A. Ini. Masya Allah. Iya. Itu per tahun kapan Baji itu? Ini mau akreditasi dok. Jadi intinya, Iya. jadi kita itu sebagai orang Islam, tapi nggak ngerti. Oh, Masya Allah, iya. Ya mestinya memahami apa itu barokah. Iya. Semisal tadi Pak Haji ceritain di awal sekali kita wawancara ya, bagaimana ngurusin agama Allah, keluarga diurusin tadi. Iya. Anak-anak belajar, ada yang sampai ke Australia, ke Belanda. Masya Allah. Iya. Itu. Iya. Apa istilahnya? Blessing Pak Haji ya. Reward ya Dada. Baik, berarti kalau seandainya kita katakan tadi sudah BP bahkan malah surplus, berarti uang yang 2 miliar itu tadi ya sebenarnya ada Pak Haji ya. Cuma nanti kan ya berbentuk lain. Bentuknya lain, bentuknya gedung, terus dia kalau kita valuasi malah melebihi dari itu. Iya. Kira-kira menurut Pak Haji itu valuasinya sekarang di angka berapa M Pak Haji? Apanya? Sekarang aset yang dimiliki oleh YPI ini. Ya kalau itu ya susah. Artinya gini, sebenarnya gedung BBC sendiri 2M ya. 2M terus. Nah ini 2M juga. 2M ini. udah 4 berarti. Nah toko-toko misalnya 1M. 1M 5M Nah sudah. gedung yang SMP kemarin aja dapat bantuan 800 juta. Berarti nah gedung ini belum. Oh, gedung yang iya. SD belum. Nah, iya. Ada sekitar 10M kali Pak Haji ya. Ya kurang lebih sama tanahnya. Sama tanah ya, Masya Allah. Baik, nah sekarang izin karena sudah aset dan produktivitas wakaf tadi Pak Haji, mauquf alaih, jadi penerima manfaat. Selain tadi murid-murid gitu, siapa lagi Pak Haji yang penerima manfaat nih? Yang Murid. Kemudian termasuk pondok pesantren. Termasuk pondok pesantren ya? Ya kan kita ada pas di sana. Oh iya. Misalnya ada kegiatan akhir sana ya.
Biasanya itu akhir usana ikut kalender pendidikan, kalender Masehi atau kalender Hijriah, Ya, Pak? biasanya Hijriah. Hijriah ya. Itu di bulan Zulqa'dah, Syawal gitu, Ramadan. Sebelum Ramadan. Oh, malah sebelum Ramadan ya? Baik, baik. Nah kalau Biasanya, tapi kan nggak mesti yuk. Saya sendiri nggak mesti, nggak bingung saya kadang-kadang. Yang jelas kalau mereka itu ada akhir sana, kita ikut. ikut ya. Terus setiap tahun kita juga memberi insentif sama pengasuh pondoknya. Oke, iya. Termasuk para landscaper yang bersih-bersih, satpam gitu. Iya. Iya, itu ya. Termasuk juga, itu ya. iya. Iya. Nah, itu Terus masuk keluar ke masyarakat. masyarakat sekitar. Ada. Itu dalam bentuknya Ya, sembako. zakat. Oh, zakat ya. Nah, kita keluarin zakat loh sini itu. Iya. Bukan enggak gitu. Iya. Nggak, maksudnya gini. Dia dalam bentuk uang kah Uang. atau uang, bukan sembako ya? Bukan. Oke, baik. Karena kita zakat, kita kasihkan uang. Kalau untuk memastikan distribusi itu sampai ke tepat sasaran karena pakai ini, Pak Haji. Apa namanya? Pakai asnaf yang 8 itu. Ya, Iya, kita pakai asnaf. baik. Cuma ya namanya orang ya, asnaf pun ya KKN. Biasanya kan gitu kan. Wajar-wajar aja kan. Yang penting masuk kan ya, gitu ya. Ya tapi masuk asnaf, Iya, tapi iya. KKN. Nggak gitu. ada. Ya kan daripada kita dibilang wah gayanya Oh, enggak. gitu kan. Enggak. Ini malah saya lebih senang kejujuran. Ya apa adanya. Iya, apa adanya. Nah, kalau untuk keluarga besar YPI dan pastinya juga keluar, Pak Haji. Tingkat literasi mereka dalam memahami wakaf dan berpadunya wakaf lahan dengan wakaf produktif atau wakaf uang tuh menurut Pak Haji sekarang ini sampai mana, terus ke depannya harus seperti apa, Pak Haji? Jadi sebenarnya pemahaman masyarakat ya, Iya. itu wakaf itu ya masih seperti dulu. Tanah, gitu Oke, aja. iya. Belum disebut wakaf yang Produktif. berputar. Iya, berputar produktif Gitu ya. Karena apa? Ya dicoba oleh Kemenak aja bangkrut kan Kemenaknya. Iya, benar, Pak Haji. Kan bukan berarti kok saya mengunggulkan diri, enggak. Iya. Oh, sini tuh ada dapat 2 sih. Sini sama depan stasiun kereta api itu. Itu ada hotel apa? Iya. Hotel apa ya? Paling kiri waktu lampu itu. Syariah. Oh, hotel syariah. Nah, itu punya Kemenak. Bareng sama sini 2000. Oh, gitu. Itu hancur, selesai. Tamat riwayatnya. Lah kalau yang katanya dari pusat itu dapat di Jawa Tengah 2, sini sama Magelang itu betul ya? Yang waktu itu awal 2007 itu. Ya ini tahun 2007. Oh, itu ya maksudnya. Sebenarnya 2. Sebenarnya sini, tapi sana sudah ngeroyak duluan. Oh gitu. Saya dapat duluan, sini. Tapi bareng, pokoknya bareng. Oh gitu. Sama sana. Ya, sama sana bareng. Sini itu sudah berarti Jawa Tengah 3. Oh 3. Sama Magelang. Magelang, sini sama yang Ya, depan stasiun. Oke, ya. Malah yang dicurigai awal itu sini yang mau istilahnya apa ya? Kayak mau menggelapkan uangnya itu sini sebenarnya. Oh gitu. Rumornya begitu. Bukan, ya orang-orangnya sana dari Kemenaknya. Karena apa? Karena saya nggak pakai aturan main proyek pemerintah. Oke. Ya, sekian bulan harus dibelanjakan sekian, semua tak belanjain. Saya ketakutan naik harga. Itu loh permasalahan. Iya. Akhirnya nanti malah nggak sesuai RAB gitu. Iya. Gitu. Tapi ya saya berani apa? Saya nggak mau menghilangkan jejak. Ada barangnya. Semua di gudang, ada. Ada semua. Gudangnya ada dan lain sebagainya. Dan aliran dana tidak nyeleweng kemana-mana. Nah, dananya nggak nyeleweng, tapi Iya. aturan mainnya yang nyeleweng. Iya, Mestinya sekian persen, termin sekian Iya. bulan, sekian termin, sekian. Ini dibelanjain Pakai aja di termin, depan. Gitu aja. Saya sisakan sebagian untuk ongkos. Iya. Gitu aja. Iya. Siap Haji. Berarti kalau dari sisi literasi untuk keluarga internal sendiri terhadap wakaf, menurut Pak Haji kalau scoring itu 0 sampai 100 sampai di mana, Pak Haji? Misalkan pemahaman tentang wakaf, terlepas dari maksudnya orang-orang awal, Pak Haji yang sampai sekarang fight,
Ini maksudnya kalau kita bicara dari badan struktur yayasan kah gitu, pemahaman 0 sampai 100 skornya Paling 10%. 10%. Oh iya. Insyaallah ya. 10%. Masyarakat susah diajak seperti itu. Apalagi kondisi perekonomian kita Seperti ini ya. tambah Ya, iya. susah amat mikir-mikir kayak gitu. Iya. Iya. Orang mau berpikir seperti itu kan kalau orang ada apa keluasan Berarti sudah selesai dengan urusannya pribadi dia. ya ada luang waktu, Iya, pikiran masih bisa, oke jalan. Kalau enggak bisa. Berarti kalau saya simpulkan gini misalkan, jadi nazir itu sudah selesai dengan urusannya dia sendiri. Iya. Pak Haji sepakat itu ya? Iya. Oke, siap. Siapa Haji? Atau terbebani karena warisan Oh, pendiri. Iya. Ada dulu Pak Mas Aing itu, Iya. itu sebenarnya awalnya terbebani. Putra Kiai Syafini. Iya. Itu terbebani sebenarnya. Saya diwarisi berat kayak gitu semua. Warisan itu pabrik atau gimana? Gitu dulu awalnya. Jadi mau nggak mau harusnya jadi keterpaksaan. Iya, cuma di bawahnya kan ada saya. Jadi dia tenang. Iya. Ya, kok kamu tulis saja teken aja Nadir gitu aja. Ada strikernya ini. Gitu aja. Ada strikernya Nah, ini. gitu. Iya, Masya Allah. Ya, sekarang beliau sendiri dari mau seperti itu, sebenarnya diberi hadiah lagi sama Tuhan. Apa itu Haji? Dia dulu sama omnya istrinya disuruh beli tanahnya. Oke. Tanah tidak berharga. Hmm. Begitu diberi sampai dia jual mobil. Oh, Nah, dia beli. Hmm. Nah, dibiarin aja memang. Nah, pada suatu saat ternyata tanah itu mau dibuat pasar sama jalan. Wow. Akhirnya dia dapat miliar. Waduh, ini barokah ini di sini Ya, nih. itu karena dia terbebani itu jadi Ya jadi nadir. Jadi barokah ini di sini tadi ya. Iya, Masya Allah. orang nggak ngertinya apa istilahnya ya keuntungan Ya, pinter-pinter iya. bukan sebenarnya seperti itu. Iya, Masya Allah. Nggak ngerti seperti itu. Blazing banget ya. Nggak tahu sampai jual mobil ya kan Haji. Sekarang ya Allah. Nah itu berarti kan kalau orang mengukur ya secara kuantiti terus gitu kan, berarti izin Pak Haji Gofir itu melakukan dan mengelola wakaf ini dari sisi kualitas juga. Bahwa yang penting saya bekerja untuk Allah, apapun janji Allah terhadap saya ke depan, apakah keluarga saya lebih sejahtera, lebih tenang, lebih guyup, terserah Allah gitu ya. Insya Allah. Berarti tidak mengukur semua dengan kuantitas terus ya Pak Haji. Baik, nah ini mungkin bab akhir nih Pak Haji kalau saya mau tanya. Nah kalau mau foto-foto anaknya itu foto-foto. Iya, Umi mau foto Lagi anak. masuk kelas. Tidak apa-apa. Justru Mas, pas aja lagi masuk izin. kelas. Nggak apa-apa, Justru. izin aja. Saya izin mau foto gitu. Gitu aja. Nggak apa-apa. Nanti kelamaan nanti. Izin ya Pak. Iya. Ini bagian akhir Pak Haji. Kita bicara karena umur, kita juga dibatasi umur gitu Pak Haji ya. Dan kemudian mungkin ruang waktu kemampuan juga. Kalau seandainya nih bila mana Pak Haji Gofir dan tim yang masih semangat ini meninggal, terus katakan YPI belum punya kader semilitan Pak Haji Gofir, seperti apa nanti kira-kira? Walaupun masa depan milik Allah gitu ya, tapi mitigasi resiko misalkan mempersiapkan, apakah Pak Haji sendiri sudah bilang sama anak yang di sekarang IPB berarti ya, dengan juga yang katanya si bungsu masih menempuh pendidikan kata Pak Haji kan, nah kalau ayah meninggal kalian jadi penerus ayah gitu. Memang berat dakwah ini, beban ini, tetapi ya tidak ditutup keberhasilan kalian sampai ke sana, barokahnya ayah ngurusin. Atau seperti apa Pak Haji sudah menyiapkan ke depan kader-kader yang akan meneruskan? Kan tidak ingin YPI begitu Pak Haji Gofir meninggal katakan, atau tim-tim ini meninggal, ya sudah begitu aja. Walaupun semua masa depan milik Allah gitu Pak Haji, tapi mitigasi resiko dan persiapannya Pak Haji Gofir seperti apa Pak Haji?
Jadi kalau saya tidak pernah mempersiapkan itu, tidak mempersiapkan. Karena apa? Karena apa ya? Sudut pandangnya antara saya dengan anak saya jauh. Berbeda ya. Yes, berbeda jauh. Iya. Kalau saya memberikan rencana seperti itu, mereka malah lari. Biarkan aja mereka nanti menolong saya. Setelah saya tidak ada. Ini peninggalan orang. Kan seperti itu. Iya. Macam Gus Aing ini jangan-jangan. Iya. Kalau diberi awal, lari dia. Gitu ya. Nah. Karena Kiai Syafi'i juga nggak begitu tuh. Enggak ada. Iya. Ke saya aja nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Nggak pernah sama sekali. Enggak. Semua itu milik Allah itu betul. Contoh ya. Iya. Kenapa kok saya kesini? Iya. Saya sejak 2003 itu suruh ngajar di MA. Iya. Saya bilang sama pendiri MA-nya, maaf, saya lagi ada kegiatan proyek untuk pribadi saya. Ya kalau itu masih mengajar di SMK itu? Belum. Oh belum malah? 2003 belum. Belum. Bukan 2003. Saya di sana 95 ya. Iya. 90-an. Iya. Saya belum. Masih ada pribadi urusan pribadi. Kenapa? Saya masih miskin, belum bisa belum bisa ikut campur ke yayasan. Karena apa? Saya takut justru saya akan membebani yayasan. Nah, setelah saya di SMK 3 2003 saya disuruh ngurusi sebagai pengurus, belum ketua tapi masih pengurus. Saya mau karena saya sudah kenyang. Artinya sudah selesai urusan sendiri. Ya belum selesai sih. Artinya sudah kenyang gitu kan. Jadi enggak lapar itu enggak. Takut ngerepotin ya, gitu. Saya enggak mau. Jadi kalau saya diundang rapat enggak ada apa-apanya ya enggak ada masalah karena saya sudah kenyang. Iya. Ya, saya mau. Akhirnya kenapa kok saya harus ke SMK 3? Istilahnya saya sekolah untuk ngurusi masyarakat. Ambil ilmunya di situ. Terutama mental. Terutama mental. Nah, sekolahan sana itu satu-satunya sekolahan di Indonesia milik negara itu sana. Itu ya. Nah, hubungannya ke Jakarta cepet. Nah, saya ketemu dirjen, ketemu apa biasa. Sehingga begitu saya ngurusi sini, ketemu Pak Mafto, ketemu Pak sekarang jadi Menteri Agama siapa? Pak Dokter. Itu saya ketemu itu. Sama beliau ini? Iya sih, sama. Kiai Nazarudin. Nazarudin. Kasih. Pak Nazarudin itu saya ketemu. Waktu itu masih Dirjen Bimas Islam. Oke. Waktu jadi Bimas Islam saya ketemu. Oke. Masya Allah. Itu yang mahal. Itu mahal. Itu harta karun. Dan saya berani. Ya. Karena saya biasa. Di sini ini. Sudah biasa. Masya Allah. Apa sih menteri sama aja. Di depan Allah sama. Sama aja. Kan gitu kan. Ya, yang beda iman dan tidaknya kan begitu kan. Masya Allah. Itu modal banget ya. Iya itu. Jadi memang saya digariskan, memang saya sudah dicetak, ditulis kata Nabi Adam waktu dimarahi sama Nabi Musa. Saya belum lahir sudah ada tulisannya. Jadi kamu jangan marah-marah dengan saya. Kalau mau marah dengan Allah kamu. Gusti Allah. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi makanya saya nggak mau memprogram anak-anak saya. Itu sudah ada tulisannya semua nanti di sana. Iya, Masya Allah. Jelek banget ya. Nah iyalah kan gitu kan. Iya. Jadi intinya cuma kita itu memberi suri toladan supaya mereka nantinya tidak kaget. Oh iya, bapak itu biasa sudah seperti itu. Saya kalau disuruh seperti itu tidak ada masalah. Seperti itu sebenarnya. Sebenarnya sudah nyiapkan dalam bentuk keteladanan ya. Iya, sudah gitu aja. Iya. Nah, gitu bukan terus nanti kamu harus begini. Nah, gitu aja.
bapakmu sekarang begini, bapakmu begini. Itu sebenarnya pengajaran Iya, gitu dalam bentuk keteladanan. ya, itu aja. Masya Allah, siap Pak Haji. Ini lebih mahal sebenarnya. Iya, iya. Ya, jadi intinya ke situ. Hmm. Kalau untuk kami Pak Haji, sebagai ya akademisi, mungkin yang nantinya juga sedikit banyak terjun ke masyarakat untuk apa ya, mengubah narasi menjadi lebih nyata. Pesan untuk kami Pak Haji, kami kan akademisi nih, agar mengubah narasi menjadi lebih nyata, menjadi aksi, biar kayak Pak Haji lah, gitu. Atau bahkan lebih nantinya, seperti apa pesannya untuk kami Pak Haji? Jadi begini ya, kalau mau mendirikan Ya, sebuah yayasan, yayasan. itu lebih baik kita harus punya peluang untuk menggali dana. Itu lebih dulu. Itu satu ya. Nah, misalnya kita mau mendirikan pendidikan, yayasan pendidikan atau pesantren, kita harus bisa mencari penggali dana di luar itu. Ya. Nah, sehingga di pesantren atau di yayasan kita tidak membutuhkan dana di situ, enggak. Kita mensuplai. Ya, 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 seperti awal ya. ya. Saya dulu mungkin sudah tak ceritakan. Sudah. Nah, itu dijadikan pengurus, setiap bulannya suruh ngemis dan lain sebagainya, kan malu. Ya, 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 ya. Keahlian malah lagi bawa stoknya. Proposal. Iya, terus ya malu kan. Nah, saya bilang sama pemuka masyarakat, izinkan saya mendirikan toko. Sebelum saya dapat wakaf itu sudah Badan usaha lah ya. gitu. Nah, toko kontrakin aja yang kita nggak ada resiko. Kalau kita bisnis resiko. Kalau kita kontrakan nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Nah, seperti itu. Ya, 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 ya. Ya itulah istilahnya, kayak kalau panjenengan mau bikin sebuah yayasan, rencanakan dulu itu masalah penggalian dana. Dananya. Ya, ya. Sehingga apabila ada keperluan-keperluan di sebuah yayasan, kita bisa memberi. Ya, ya, ya. Ya. Jadi kita disebut bapak. Hmm. Nah, kalau saya terus ngambil uang dari sekolah, apa saya disebut bapak? Iya, 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 iya. Iya. Loh, saya itu dimarahi semua yayasan di sini loh. Enak men sekolahmu kowe. Gimana kok enak? Masa sekolah swasta kok semua diserahkan administrasi keuangannya ke sekolah? Lah emangnya kamu bikin yayasan untuk apa? Untuk menarik uang di sekolah? Ya kamu namanya nggak bener, saya bilang gitu. Ya saya bilang, tapi ada garisnya, ada RAPBS-nya, ada RAPBN-nya, ada apanya, gitu kan? Ada laporannya. Kita setujui RAPBS-nya. Nah, kita galikan dana dari luar untuk melengkapi kebutuhan RAPBN. Nah, di sana enggak, ya sebagai pengurus, misalnya ada bulanan berapa per bulan, kesini dan lain sebagainya. Ya enak. Itu sebabnya Pak Haji dalam tanda kutip dimusuhi gitu ya. Iya. Artinya ya. Iya, ya kan karena saya menjadikan iren mereka kan. Iya, benar. Kayak guru-gurunya pada iri, mbok seperti sana bebas kita bisa. Oh gitu. Iya, saya dimarahin. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, saya itu apapun dimarahi, dimaki ya silakan. Yang penting saya tidak merusak sebuah lembaga. Yayasan itu saya tidak gitu seperti itu. Masya Allah. Harus lebih banyak orang-orang kayak Pak Haji. Ini itu latihan kok, saya itu latihan. Iya. Jadi benar deh, yang namanya honor dari Allah itu adil. Masya Allah. Asal kita berikan kinerja
ya, maksimal Untuk Allah itu. sesuai kemampuan kita. Masya Allah. Iya, iya, iya. Lah perkara digaji itu perkara mudah. Misalnya saya itu percaya honor saya itu misalnya ya, misalnya sekarang sebagai pegawai negeri 4A misalnya 10 juta total gitu Iya, ya. iya, iya. Nah kinerja saya itu 15 juta. Nanti yang 5 juta itu karena barokahnya itu ketemu. Itu saya percaya seperti itu. Iya, 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 iya. Walaupun sepertinya kok ditulis hanya 10 juta. Tapi kinerja saya mestinya harus dibayar 15 juta. Itu akan dibayar oleh Allah karena barokah. Iya, iya, iya. Ya. Lewat apapun caranya Nggak ya. ngerti deh, saya nggak ngerti gitu. Iya, iya. Contohnya, saya mau jadi pegawai negeri guru, saya mendapatkan proyek bisa bikin rumah. Ya. Iya. Rumah bukan rumah seorang guru. Hmm. Kalau orang sini ngomong rumah menteri. Rumah menteri. Iya, iya. Kenapa jadi rumah Ya menteri? luasnya 300 meter ke rumahnya. Iya, pejabat itu. Nah, ya itu gitu. Ya. Masya Allah. Iya, iya. Terus yang kedua, saya mau jadi kepala sekolah di SMK Safi Akrom. Saya dapat proyek bisa pergi haji. Allah. Saya mau ngurus di sini, alhamdulillah anak-anak saya lancar dalam pendidikan. Pendidikan. Ya. Sampai anak saya itu waktu SMA, sekarang di Bogor itu, pas mau nguntapkan saya pergi haji 2011, itu ditanya sama gurunya, lah kamu, saya mau menguntapkan bapak pergi haji, lah bapakmu kerjanya apa? Guru, lah ibumu ibu rumah tangga. Bingung. Bingung, pasti bingung. Iya, bingung. Iya, iya. Tapi anak-anak itu dulu SD, SMP, SMA-nya ada yang di sini juga, Pak Haji? Saya yang di sini SD, Oh, Pak Haji ya. tapi nggak tamat Enggak. karena ada masalah. Itu tahun berapa, Pak Haji? Waktu Pak Haji? Saya ya tahun 60-an, 60-an sampai 70-an. Saya kan lahir 61. 67 lah ya. Masya Allah ya. 7 sampai 71 mungkin. Iya, iya. Jadi terus istilahnya saya sekarang alhamdulillah. Jadi diamanati, dititipi sama pengusaha untuk kerjaan saya. Ini ya saya titip. Itu kan berat lah. Nah. Titip padahal ya dia ngonori saya lengkap. Sampai bilang titip itu kan berat berarti. Iya, Saya iya. nggak bisa. Sembarangan. Dan setelah itu saya lihat di situ yang ketergantungan saya itu ada 300 orang kerja lain. Nah kalau saya serampangan kerjanya, gimana? Iya. Pasti orang nggak percaya ya. Saya sih di situ dihonori bukan karena tenaga, bukan karena biaya produk, bukan, karena teknologi dan ilmu. Ya sama kerjaannya, Ya. tapi harganya harga keahlian, Profesional gitu. bukan karena tenaga dan bukan. Iya, iya, iya. Saya sekarang istilahnya lebih dari pegawai negeri, padahal saya dapat pensiunan. Barokah itu ya? Ya iya. Kiri kanan itu barokah ya, Pak Haji. Oke. Ini Pak Haji kalau tadi kan aset-aset berarti hotel yang di depan itu mah bukan masuk YPI ya berarti ya? Bukan, sendiri. Sendiri dia. Dia di bawah yayasan juga? Ya di bawah yayasan, tapi saya nggak tahu yayasan. Oh, oke. Berarti dia sendiri, bahkan dia dulu. Ya nanti kalau lewat sini ya, Iya, ya di depan setelah lampu merah itu, Iya, ya, iya. lihat ke kanan. Kanan ya. Jenengan Iya. minggir ke timur, ada hotel saya ya. Ya, 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 hotel syariah ya itu. Terus apa namanya, di luar kota Pekalongan YPI tidak ada aset lagi, nggak ada ya, semua di sini. Itu diunjuk. Iya, iya. Terus ini Pak Haji, sebelum saya akhiri, berarti kalau nanti saya ingin tektokan berhubungan dengan apa namanya data-data tertulis, bisa menghubungi siapa Pak Haji?
misalkan aset ini gitu tadi, terus jumlah guru, jumlah murid, penerima manfaat mauquf alaih, setidaknya mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir gitu Pak Haji. Kalau memang ada, saya bisa menghubungi ke siapa Pak Haji? Kan nggak mungkin saya gangguin Pak Haji ini nanti. Ya awalnya mintanya ke saya aja, nanti saya yang minta. Oh, siap Pak Haji. Nanti malah bingung kalau saya kasihkan ke orang lain. siap Haji. Soalnya nanti jadi pelengkap pasti itu yang salah satu yang diminta sama penguji kemarin sih. Jadi insyaallah. Jadi butuh jumlah ketenagaan. Iya. Jumlah tenaga mungkin 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir cukup. Ya cukup 5 tahun terakhir cukup kan. Ya, Jadi dari kemarin sampai sekarang gitu. Iya. Misalnya 2020 sampai 2025. 25 gitu. Ya nanti kan sekarang saya bilang Iya. sama Iya. Pak, terus tak suruh ngumpulin data. Iya Pak Haji. Misalnya 20 ke 25 ke 30 itu jumlah tenaga sama apa nih, jumlah santri aja ya. Jumlah penerima manfaat dalam hal ini kan kayak siswa-siswa yang dapat tadi bantuan sekolah gratis atau subsidi gitu-gitu Pak Haji. Ya kisaran saja Pak Haji, misalnya PAUD misalnya dari 10 terus bertambah gitu Ya, sampai terakhir berapa, itu aja sih ya. Kalau saya itu punya kebijakan, Iya. sudah membebaskan biaya SD ya. SD. Seluruhnya itu ya. Ya berarti mungkin itu SD dari 2020 misalnya Pak Haji sampai 2025 Ya, datanya. misalkan awalnya masih Dari baru bayar. 2 tahun ini. Oh, baru 2 Karena tahun. pilot. Oh. SD-nya pilot. Iya. Jadi Ya. saya subsidi Ya. per tahun 30 juta. Oh tahun ya. Masya Allah. Ya, Baru ya. 2-3 tahun ini. Udah 3 tahun ya. Masya Allah. Biar Kalau jadi yang PAUD Hmm. kita cuma ngasih THR. THR jadi SD ketendik. juga ngasih THR. ketendik itu ya. Oh, Nah, guna. jadi kayak gaji 13 tapi 75%. Oke. Jadi gaji 13 untuk PAUD sama SD. Untuk kuat sama. Kalau aliyah sama SMP tak suruh cari sendiri. Nah, ya, jadi di RAPBS-nya kamu harus bikin RAPBS itu gaji 13 ada. Oh, oke. Bagaimana caranya ya terserah kamu. Cari sendiri. Bagaimana, Ya, seperti itu. ya. Nah, kita bantu mereka yang tidak bisa bayar sekolah sampai tuntas, mungkin nanti dari uang zakat apa-apa, terus untuk ngambil ijazah. Iya. Di samping yayasan mengeluarkan zakatnya, pasti juga ada orang ya agnia titip zakatnya juga. Ya, gitu? Nggak ada ya. Saya nggak mau ngumpulin. Masya Allah. Iya. Yang ada aja kita Kelola. Tapi ke depan Pak Haji, kira-kira nanti penerusnya Pak Haji siapa ini? Ada adiknya Mas Haji Ai. Oh, iya. Dia sudah master. Oh, Masya Dia Allah. sebagai tapi putri. Oh. Nanti tak kasihkan struktur organisasi. Organisasi. yang Iya, Pak Haji. Ini soalnya kemarin tuh salah satu komisioner BWI Badan Wakaf Indonesia Pusat dari disertasi saya ini, tapi masih bentuk PPT dan PDF sampai ke beliau. Jadi ini bilang ini bisa diduplikasi di tempat lain gitu. Makanya kan waktu saya bilang kenapa pilihannya di YPI, kan itu di rumusan masalah. Waktu saya ditanya, saya bilang, agar punya model lain, saya bilang. Karena yang pendekatannya pesantren, maaf, kultur NU banyak, gitu kan. Gontor juga sudah memulai. Kemudian kalau pendekatannya, ormas, Muhammadiyah juga sudah ada, gitu. Nah ini kan secara historikal seperti yang ada hubungannya juga dengan Masyumi, saya bilang gitu kan. Dan nah terus, ini nanti ini Ya. kenapa kok YPI kok ndak NU ndak Muhammadiyah Iya. biar semua masuk di sini. Itu dia Pak Haji. Makanya dijelaskan aja YPI Yayasan Pendidikan Islam. Iya. Itu seperti itu pendirinya yang bilang, bukan saya. Saya aja ngikuti aja. Iya, siap Pak Haji. Jadi bukan dari arus NU saja, Iya. bukan dari arus Muhammadiyah, Muhammadiyah. saja, tapi semua bisa masuk.
Nah, itu. Maunya seperti itu. Iya, iya. Nah, cuma karena di daerah masing-masing terkontaminasi kotak-kotak oleh masyarakat. Benar. Nah, itu loh almarhum Pak Kisabi. Iya. Nah, ini ya. Masya Allah. Yang pakai kopiah kalau sebelahnya Pak Haji? Kalau sebelahnya saya malah nggak kenal tuh. Jadi Pak Anwar Masudi Iya, di foto minta tolong foto. Iya ya, niatnya seperti itu ya Pak Haji itu ya. Masya Allah. Itu yang saya sampaikan kemarin. Maka waktu ditanya kenapa kamu pilih YPI gitu, saya bilang karena punya sejarah juga gitu, secara historikal. Dan kalau yang lain ya sudah dengan penelitian yang lain saya bilang gitu. Jadi ya kebaruannya adalah saya bilang novelty-nya karena belum banyak yang meneliti ini saya bilang. Nah itulah kemudian begitu sampai kepada ini apa namanya salah satu, dia bilang ini bisa diduplikasikan nih karena caranya berbeda. Caranya tadi kan blazingnya itu yang mungkin orang hanya mengukur angka-angka, tapi di sini ada trust kepercayaan kepada Allah yang ya masa Gusti Allah nggak ngasih reward gitu. Jadi kan juga bukan kota besar ya Pak Haji ya. Ya itu. Dulu pun diklaim pendiri sini itu diklaim nasional. Karena YPI itu. Karena YPI. Padahal di sini mayoritas NU betul. Ya dia diam aja ya, biar aja mereka mau ngeklaim apa. Mau apa. Yang penting saya Islam murni. Berarti kalau diakui oleh semua kalangan bagus dong Mbak Haji. NU ngakuin, Maksudnya ngakuin ya kan Mbak Haji. Justru itu yang maunya dia bagus. Iya Masya Allah. Yaitu Iya. tidak mau mengkotak-kotak. Kotak-kotakan tadi. Masya Allah. Mau dimasukkan semua. Kalau mau. Iya. Kadang-kadang kan nggak mau. Iya. Iya. Kalau untuk ke guru berarti ke kepala sekolah aja Pak Haji ya. Iya. Ya. Baik. Makasih Pak Haji. Saya rasa cukup, lebih dari cukup insya Allah kalau untuk gitu. Maksudnya ke guru dalam arti apa? Maksudnya kan guru ini sebagai pengelola dari aset wakaf, dalam arti perpanjangan mereka terima kebaikan dari ini hasil ngelola bisnis, kalian dapat subsidi. Nggak paham seperti itu nanti. Oh enggak ya? Gitu. Jadi Ya artinya dia ngajar aja. Saya katakan kan. Gitu ya? Artinya ngajar aja. Oh siap. Ya denger sih denger. Tapi kalau ditanya seperti itu nanti nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Kalau menurut Pak Haji ke narasumber seperti wali santri dan kalau siswa mungkin nggak terlalu paham ya. Siswa udah tadi dan mereka ya senang-senang aja gitu. Kalau wali santri atau Ya kalau masalah kegiatan KPM atau apa ke wali santri silahkan ke sekolah. nggak apa-apa ya. Tapi kalau masalah kaitannya dengan pemasukan yayasan dan lain sebagainya, mereka nggak Kurang paham paham. ya. Siap. Paling ke sekolahan aja ya. Mereka taunya itu nuntut aja, sekolahan harus ada, ruangan harus ada, aja kan. Mana tahu dari mana. Dari mana aja ya. Siap Pak Haji. Matur suwun sangat Pak Haji. Kalau mau dilihat di atas di foto monggo. Ayo, siap Pak Haji, siap. Izin Itu saya. diminum aja. Iya, siap Pak Haji. Nanti ini saya post dulu Pak Haji.